Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Warti Susilo, tempatnya informasi materi geografi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yuk kita simak. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian klik tombol loncengnya. Jangan lupa share ya, dan like jika suka, kemudian silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Persebaran flora dan fauna di Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 wilayah ya. Yang pertama, wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, dan wilayah Indonesia bagian timur. Akibat letaknya yang secara geomorfologi, Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang cukup besar. Pada wilayah Indonesia bagian barat itu biasanya disebut dengan tipe Asiatis karena flora dan faunanya memiliki kemiripan atau kesamaan dengan flora dan fauna yang ada di Asia. Pada wilayah Indonesia bagian tengah merupakan wilayah peralihan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, sehingga jenis flora dan fauna yang dimiliki oleh wilayah peralihan ini memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, flora dan fauna yang dimiliki oleh wilayah peralihan ini tidak terdapat di wilayah manapun, sehingga biasa disebut dengan flora dan fauna asli Indonesia. Pada wilayah Indonesia bagian timur biasa disebut dengan tipe Australis, karena flora dan fauna yang dimiliki di wilayah timur ini mirip dengan flora dan fauna yang dimiliki oleh Australia. Nah, sekarang kita membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terbentuk karena adanya peristiwa geologis yang terjadi pada jutaan tahun yang lalu, yaitu pada masa pencairan es atau zaman glasial. Pada saat itu terjadi pencairan es secara besar-besaran yang menyebabkan naiknya permukaan air laut di muka bumi. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah yang dangkal kemudian menjadi tenggelam oleh air laut dan membentuk wilayah perairan yang baru. Beberapa wilayah perairan baru di sekitar Indonesia yang terbentuk pada masa berakhirnya zaman glasial yaitu Laut Jawa yang terdapat di daerah dangkalan Sunda dan Laut Arafura yang terdapat di daerah dangkalan Sahul. Persebaran flora di wilayah Indonesia itu sendiri terbagi ke dalam 4 kelompok besar wilayah flora Indonesia. Yang pertama adalah wilayah flora Sumatera dan Kalimantan. Wilayah ini meliputi Sumatera dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Nias, Enggano, Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, Natuna, Batam, Buton, dan lain-lain. Contoh flora yang khas adalah Rafflesia arnoldi yang terdapat di wilayah Sumatera. Adapun flora yang khas di Pulau Sumatera selain Rafflesia arnoldi yaitu Amorphophallus titanum atau yang biasa disebut dengan bunga bangkai dan bunga kenanga. Sedangkan di wilayah Kalimantan terdapat buah tihau, anggrek hitam, dan pohon ulin. Wilayah yang kedua adalah wilayah flora Jawa dan Bali, tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan kepulauan-kepulauan kecil di sekitarnya seperti Kepulauan Seribu dan Kepulauan Karimun Jawa. Contoh flora yang khas tumbuh di daerah ini adalah pohon burohal atau pohon kepel. Sedangkan flora yang khas di wilayah Bali yaitu pohon majigau dengan bahasa Latin Desoxylum densiflorum merupakan tumbuhan identitas Provinsi Bali mendampingi Jalak Bali sebagai identitas faunanya. Pohon ini sangat bermanfaat terutama untuk bahan bangunan dan bahan kerajinan. Wilayah yang ketiga adalah wilayah flora Kepulauan Walase yang tersebar di Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh flora yang khas di daerah ini adalah pohon sagu. Hal itulah yang membuat wilayah Kepulauan Walase ini mempunyai makanan khas yang terdiri dari bahan dasar sagu. Dan yang keempat adalah wilayah flora Papua
meliputi wilayah Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan? Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain iklim. Iklim di Indonesia sangat besar pengaruhnya, terutama suhu udara dan curah hujan. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang lebih bervariasi, misalnya Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Adapun daerah yang curah hujannya relatif kurang, tidak memiliki hutan yang lebat seperti di Nusa Tenggara. Daerah ini banyak ditumbuhi semak belukar dengan padang rumput yang luas. Suhu udara juga mempengaruhi tanaman yang dapat hidup di suatu tempat. Junghun telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia sebagai berikut. 1. Daerah panas. Ketinggian 0 sampai 650 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kelapa, padi, jagung, tebu, dan karet. 2. Daerah sedang. Ketinggian antara 650 sampai 1500 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kopi, tembakau, teh, dan sayuran. 3. Daerah sejuk. Ketinggian antara 1500 sampai 2500 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah teh, sayuran, kina, dan pinus. Daerah dingin. Ketinggian di atas 2500 meter. Tidak ada tanaman budidaya. Beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim antara lain sebagai berikut. Hutan musim. Terdapat di daerah Indonesia yang memiliki suhu udara tinggi dan memiliki perbedaan kondisi tumbuhan di musim hujan dan musim kemarau. Hutan hujan tropis. Terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi. Sabana. Terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol. Stepa, padang rumput yang sangat luas. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit atau rendah. Hutan mangrove, hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.